Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap, yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara part 2, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Jadi jangan sampai lupa lagi part satunya ya. Kita lanjut. Sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Amin. Yuk kita bahas. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut food gathering. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini di zaman Paleolitikum ya. Yaitu kehidupan ekonominya berburu hewan dan mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, buah-buahan. Lalu ketika mereka makanannya sudah menipis ya atau sudah habis, mereka berpindah tempat. Ini adalah gambar ilustrasi kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Secara kehidupan sosial masih nomaden tadi ya, berpindah-pindah mencari makanan ya atau mencari hewan buruannya. Kemudian sudah ada pembagian tugas, yaitu bahwa laki-laki berburu ya, perempuannya mengumpulkan makanan. Ini contoh ilustrasi kehidupan manusia pada masa berburu secara berkelompok ya. Tim laki-lakinya berburu. Secara kehidupan budaya, tingkat sederhananya adalah alat-alatnya bisa dari bahan batu dan tulang serta kayu. Kemudian ada alat batu inti seperti kapak perimbas, kapak penetak, dan kapak genggam, alat serpi ya, alat tulang dan kayu. Ini contoh gambarnya, ada tanduk rusa, alat dari tulang, alat serpi atau flakes, dan kapak perimbas. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau mesolitikum. Jadi perhatikan di part satunya ya. Kehidupan ekonominya sudah ada sistem berladang, yaitu menebang hutan kemudian membersihkan dan menanaminya. Jadi sudah mulai ya. Dan memelihara serta mengembangkan binatang atau berternak. Nah, ini contoh ilustrasi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Bagaimana kehidupan sosialnya? Ini sudah semi sedenter, yaitu memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Ini contohnya tinggal di gua atau abris sausrus. Dan ciri yang keduanya ada sampah dapur atau keoken mendengar berupa kerang ya. Bagaimana kehidupan budayanya? Sudah mulai melukis sesuatu di dinding gua seperti gambar tangan ataupun binatang. Alat-alatnya pun sudah mulai agak halus ya, seperti kapak sumatralit, alat dan tulang serta tanduk masih dipakai. Nah, ini contoh ilustrasi gambar di gua tangan, dan ini hewan. Yang tangan ini ditemukan di daerah Kutai, Kalimantan Timur, sedangkan yang gambar binatang ini ditemukan di Sulawesi Selatan, kapak sumatralit, dan ini adalah tanduk rusa masih dipakai. Tingkatan yang kedua, masa bercocok tanam atau food producing. Ini zaman Neolitikum. Kehidupan ekonominya sudah membabat hutan dan semak belukarnya, maka terciptalah ladang-ladang serta mengembangbiakan binatang ternak. Kemudian perdagangan pun bersifat barter. Jadi sudah bercocok tanam, berternak, dan barter. Ini ilustrasi kehidupan manusia pada masa bercocok tanam. Dan yang kedua, ini ilustrasi bagaimana perdagangan barter, semisal ayam dengan buah-buahan. Kita lanjut. Bagaimana kehidupan sosial pada masa food producing dan bercocok tanam?
yaitu sudah menetap atau sandenter, berkelompok, perkampungan, dan ada kepala kampungnya. Memilih pemimpin berdasarkan wibawa paling sepuh disegani. Pembagian tugas, semisal laki-laki membuat perahu, bangun rumah, perempuan menabur benih di ladang, merawat rumah. Ini contoh ilustrasi kehidupan masa bercocok tanam, sudah ada pembagian tugasnya. Kita lanjutkan. Bagaimana kehidupan budaya bercocok tanam atau food producing? Sudah mengenal kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit, kemudian perhiasan dari batu, mengenal batu besar atau megalitikum. Ini contoh gambarnya, ada gerabah, ada perhiasan kalung dari batu. Ini alat pemukul kayu sehingga nanti jadi pakaian banyak dari kayu ini. Kemudian kapak persegi, kapak lonjong, ada menhir di Toraja dan dolmen di Sumbawa NTT. Kita lanjutkan. Yang ketiga, masa perundagian. Undagi artinya tukang atau terampil apa saja, yaitu perunggu dan besi. Tembaga tidak ditemukan. Jadi zaman undagi itu ada 3, perunggu, besi, dan tembaga. Nah, Indonesia tidak mengenal tembaga karena tidak ada bukti. Jadi hanya perunggu dan besi. Bagaimana kehidupan ekonominya? Sudah bercocok tanam dan beternak seperti kuda unggas. Kedua, muncul kelompok yang terampil membuat gerabah, perhiasan, dan pandai besi. Yang ketiga, masih barter tapi sudah antar pulau, ya, jauh. Alat ditukar seperti alat pertanian, perlengkapan upacara, dan hasil kerajinan. Semisal negara di Selayar dan Kepulauan Kei dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Ini ilustrasi bagaimana perkampungan masa perundagian. Nah, ya, banyak pandai besinya. Kehidupan sosial masa undagi adalah sudah menetap, perkampungannya lebih teratur dan besar atau banyak orangnya. Kelompok beragam, ada petani, pedagang, undagi, tukang atau perajin. Masih berburu tetapi sebagai tanda keberanian dan kegagahan saja, yaitu berburu harimau dan kijang. Nah, ini tadi ilustrasi perkampungan perundagian, ya. Terampil dalam membuat logam, entah itu perunggu ataupun besi. Nah, ini contoh perkampungan juga ada pertanian. Bagaimana kehidupan budaya pada masa undagi? Membuat logam untuk bertani, bertukang, berumah tangga, perhiasan, dan alat upacara atau pemujaan. Kedua, menyembah roh nenek moyang. Nah, ini hasil kebudayaannya, ada arca perunggu, bisa bentuk manusia ataupun patung. Kemudian ada cincin dan gelang dari perunggu dan kapak perunggu untuk upacara keagamaan, serta nekara ini ditemukan di Selayar, Sulsel untuk keagamaan juga. Berikutnya, nilai-nilai apa saja masa praaksara Indonesia atau nilai budaya, ya, yang bisa kita petik sampai sekarang. Yang pertama adalah nilai religius, animisme, yaitu roh leluhur, ya, jadi pemujaan roh leluhur kepada pohon, laut, gunung. Dinamisme, benda yang memiliki kekuatan seperti kapak, mata tombak, ya, dan batu, keris, pedang. Untuk apa? Menghindari malapetaka dan memberi berkat, maka disembah. Kedua, nilai gotong royong, membuat rumah dan berburu. Yang ketiga, nilai musyawarah seperti sepuh atau kepala adat. Yang keempat, nilai keadilan, contohnya pembagian tugas, laki-laki membuat rumah dan berburu, perempuan menabur bibit di ladang dan mengurus rumah. Kelima, tradisi bercocok tanam. Keenam, tradisi berlayar atau bahari, yaitu perahu bercadik. Nah, ini contoh perahu bercadik. Oke, terima kasih perhatiannya. Itulah perkembangan periodisasi praaksara dari mulai berburu meramu sederhana, tingkat lanjut, bercocok tanam sampai ke zaman perundagian, dilihat dari ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.